Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Lenitiara dengan NIM 240201027. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu materi tentang pemeriksaan head to toe. Yang pertama, apa itu pemeriksaan head to toe? Pemeriksaan head to toe adalah pemeriksaan fisik secara menyeluruh tubuh pasien atau beberapa bagian tubuh dengan perlu oleh dokter. Tujuan pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit agar bisa diobati sejak dini. Apa saja peralatan-peralatan yang digunakan? Yang pertama ada sarung tangan, termometer, skala, penggaris dinding tinggi, senter, pena, stetoskop, manset tekanan darah, depresor lidah, dan benda steril baik yang lunak maupun yang tajam. Baiklah, kita akan masuk yaitu yang pertama pemeriksaan kepala dan leher. Pemeriksaan kepala. Inspeksi yaitu 1. Bentuk kepala bulat, lonjong, benjol, besar, kecil, disimetris atau tidak. Yang kedua, posisi kepala terhadap tubuh. Apakah ia tegak lurus dan di garis tengah tubuh atau tidak. Yang ketiga, kulit kepala ada luka atau tidak, atau bersih, atau berbau, atau ada ketombe, atau ada kutu atau tidak. Yang keempat, rambut pasien. Yang A, penyebaran atau pertumbuhannya rata atau tidak. Yang B, keadaan rambut rontok, pecah-pecah atau kusam. Yang C, warna rambut hitam, merah, beruban atau menggunakan cat rambut. Yang D, bau rambut yaitu berbau atau tidak. Bila berbau, kita mengetahui atau mencari apa penyebab baunya. Selanjutnya, yang kelima, wajah pasien. Yang A, warna kulit wajah, pucat, kemerahan atau kebiruan. Yang B, struktur wajah itu simetris atau tidak, ada luka atau tidak, ada ruam dan pembekakan atau tidak, ada kesan sembab atau tidak, ada kelumpuhan otot-otot fasialis atau tidak. Yang keenam, palpasi. Yang pertama, ubun-ubun, datar atau cekung atau cembung. Yang kedua, raba dan rasakan ada atau tidaknya nyeri tekan yaitu benjolan dan tumor. Yang ketiga, palpasi, apakah ubun-ubun sudah menutup atau belum. Selanjutnya, pemeriksaan mata. Inspeksi dan palpasi. Yang pertama, kelengkapan dan kesimetrisan mata pasien. Lengkap atau tidak, simetris dan atau tidak. Yang kedua, alis mata dan bulu mata. Pertumbuhannya lebat atau tidak, posisinya simetris atau tidak. Yang ketiga, kelopak mata. Kelopak matanya ada atau tidak, yaitu lesi, edema, peradangan, benjolan, spotis. Yang keempat, tarik kelopak mata bagian bawah dan amati konjungtiva. Konjungtivanya pucat atau tidak, dan sklera yaitu kuning atau tidak. Dan adakah peradangan pada konjungtiva atau warna kemerahan. Yang kelima, bagian pupil. Bagaimana refleks pupil terhadap cahaya, baik atau tidak, besarnya pupil kanan dan kiri sama atau tidak, pupil mengecil atau melebarnya sama atau tidak. Yang keenam, kornea dan iris. Peradangan jika ada dan tidak, bagaimana gerakan bola mata, normal atau tidak. Yang ketujuh, lakukan tes ketajaman penglihatan, yaitu periksa visus oculi dextra atau OD dan oculi sinistra atau OS. Yang kedelapan, ukur tekanan bola mata pasien dengan menggunakan tonometer. Nilai normal tekanan intraokuli adalah 11 sampai 21 mmHg, rata-rata 16 kurang lebih 2,5 mmHg. Selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Inspeksi dan palpasi. Yang pertama, telinga, yaitu bentuk telinga simetris atau tidak, ukurannya lebar, sedang atau kecil, nyerinya ada atau tidak. Yang kedua, lubang telinga. Kalau perlu, gunakan otoskop, periksa ada atau tidaknya serumen, benda asing, dan pendarahan.
Yang ketiga, membran telinga utuh atau tidak. Yang keempat, kalau perlu, lakukan tes ketajaman pendengaran. Periksa telinga kanan dan kiri dengan bisikan pada jarak 4,5 sampai 6 meter dalam ruang kedap suara. Yang kedua, dengan arloji dengan jarak 30 cm. Yang ketiga, dengan garpu tala. Bagian-bagian pemeriksaan telinga dengan garpu tala terbagi 3, yaitu pemeriksaan Drine, merupakan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala untuk membandingkan hantaran melalui udara dan hantaran melalui tulang pada telinga yang diperiksa. Yang kedua, pemeriksaan Weber. Pemeriksaan Weber merupakan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri. Yang ketiga, pemeriksaan Stoabach. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pendengaran menggunakan garpu tala untuk membandingkan hantaran tulang orang yang diperiksa dengan pemeriksa yang pendengarannya normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung. Inspeksi. Yang pertama, bentuk tulang hidung dan posisi septum nasi, adakah pembengkakan atau tidak. Yang kedua, lubang hidung. Kalau perlu, gunakan spekulum hidung dan sumber cahaya yang kuat yang diarahkan dengan lampu kepala. Adanya sekret atau tidak, adanya sumbatan atau tidak, adanya inflamasi atau tidak, selaput lendirnya keringkah, basah, atau lembab. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan mulut. Inspeksi. Yang pertama, bibir pasien. Siasonis atau tidak, keringkah atau tidak, ada luka atau tidak, sumbing atau tidak. Yang kedua, gusi dan gigi. Anjurkan pada pasien untuk membuka mulut. Normal atau tidaknya, atau adanya kelainan, atau sisa-sisa makanan ada atau tidak, adanya karies atau tidak, jelaskan lebarnya, keadaan, dan sejak kapan. Adanya karang gigi atau tidak, jelaskan banyaknya dan lokasinya. Selanjutnya, ada pendarahan atau tidak. Selanjutnya, ada abses atau tidak, jelaskan penyebabnya dan lokasinya. Selanjutnya, ada lidah. Lidahnya normal atau tidak, serta kebersihannya, bercak putih, bersih, atau kotor, warna merata atau tidak. Selanjutnya, ada rongga mulut. Kalau perlu, tekan dengan menggunakan spatel lidah yang telah dibalut dengan kasa. Dan periksa bau nafasnya berbau atau tidak, adanya peradangan atau tidak, adanya luka atau tidak, dan perhatikan uvula, simetris atau tidak, tonsil, radang atau tidak, besar atau tidak, selaput lendir kering atau basah, ada benda asing atau tidak. Berikutnya, pemeriksaan bagian leher. Inspeksi dan palpasi. Yang pertama, bentuk leher simetris atau tidak. Periksa adanya atau tidak lesi, peradangan, dan massa. Yang kedua, periksa kemampuan pergerakan leher secara antefleksi atau dorsifleksi, rotasi kanan dan kiri, latera fleksi kanan dan kiri. Yang ketiga, ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Letakkan tangan pemeriksa pada leher pasien, palpasi pada fossa supraternal dengan jari telunjuk dan jari tengah. Pasien diminta untuk menelan. Bila teraba kelenjar tiroid, tentukan menurut bentuk, ukuran, konsistensi, dan permukaannya. Yang keempat, ada pembesaran kelenjar limfe atau tidak, terutama pada leher, submandibula, dan sekitar telinga. Yang kelima, ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Jika normal, jugular venous pressure atau JVP adalah 2-5 cm Hg. Yang keenam, kaji kemampuan menelan pasien dengan kepala sedikit mendongak. Yang ketujuh, perhatikan adakah perubahan suara dan cari penyebabnya. Selanjutnya, pemeriksaan integumen dan kuku. Amati kebersihan kuku pasien. Amati adanya kelainan pada kulit seperti
erythema, papula, vesicula, postule, ulcus, krusta, ekskoriasi, fissure, cicatrix, texci, hematoma, naivus pigmentosus, vitiligo, tato, hemaloma, spider nevi, lichenifikasi, striae, anemi, cyanosis, icterus, dan amati adanya cabin finger atau tidak. Selanjutnya, periksa kehangatan, kelembaban, dan tekstur kulit. Selanjutnya, amati tugor kulit dengan cara mencubit perut atau punggung tangan. Kondisi normal jika bekas cubitan kembali kurang dari 3 detik. Selanjutnya, amati pengisian darah kapiler atau capillary reverse time atau CRT dengan cara menekan ujung jari. Kondisi normal jika warnanya kulit kembali kurang dari 3 detik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan toraks. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan paru. Inspektasi. Posisi pasien duduk, perhatikan secara keseluruhan pasien. Yang pertama ada bentuk toraks, normal atau tidak, adanya kelainankah. Yang kedua ukuran dinding dada dan diukur kesimetrisannya. Yang ketiga keadaan kulit ada luka atau tidak. Yang keempat klavikula, fossa supra dan infraklavikula, yaitu lokasi costa dan intercosta pada kedua sisi. Yang keempat ada bendungan vena atau tidak. Yang kelima pemeriksaan dari belakang, perhatikan bentuk atau jalannya vertebra, yaitu bentuk scapula. Selanjutnya amati pernapasan pasien. Yang pertama frekuensi pernapasan. Ada gangguan frekuensi pernapasan. Yang pertama tachypnea, yaitu frekuensi pernapasan yang jumlahnya meningkat di atas frekuensi pernapasan normal. Yang kedua bradypnea, frekuensi pernapasan yang jumlahnya menurun di bawah frekuensi pernapasan normal. Yang kedua ada tidaknya penggunaan otot bantu pernapasan tanda sesak nafas, yaitu retraksi interkosta, retraksi suprasternal, pernapasan kuping hidung, yaitu biasanya pada bayi. Yang ketiga adanya batuk atau tidak, suara batuk produktif atau kering, sputum mengandung darah atau tidak. Yang keempat, amati adanya gangguan irama pernapasan seperti pernapasan Cheyne-Stokes, yaitu siklus pernapasan yang amplitudonya mula-mula dangkal, makin naik, kemudian semakin menurun dan berhenti. Lalu pernapasan dimulai lagi dengan siklus yang baru. Yang kedua pernapasan biot, pernapasan yang amplitudonya rata dan disertai apnea. Yang ketiga pernapasan Kussmaul, yaitu pernapasan yang jumlah dan kedalamannya meningkat dan sering melebihi 20 kali per menit. Berikutnya ada palpasi paru. Palpasi paru adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter dengan meraba dada dan tulang belakang untuk mengevaluasi fungsi paru-paru dan jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tangan dan jari untuk menilai tekstur, pergerakan, getaran aliran udara, tulang dada, pembesaran getah bening, krepitasi pada tulang rusuk, tonjolan di sekitar tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Perkusi paru-paru. Perkusi paru-paru adalah teknik pemeriksaan fisik dada yang dilakukan dengan cara mengetuk permukaan dada untuk menghasilkan suara dan getaran. Suara perkusi, yang pertama paru-paru normal, resonan dengan bunyi duk duk duk. Yang kedua tumor paru, pekak atau dullness, yaitu black black black, bagian padat lebih banyak dari bagian udara. Yang ketiga pneumotoraks, hiperresonan, yaitu dengan bunyi deng deng deng, yaitu udara lebih banyak dari padat. Yang keempat
daerah yang berongga atau timpani dengan bunyi dang dang dang. Yang kelima, jaringan padat yaitu jantung dan hati yaitu pekak dan datar. Selanjutnya prekordium. Prekordium adalah bagian depan dinding dada di atas jantung. Inspeksi dan palpasi prekordium merupakan pemeriksaan fisik jantung untuk mendeteksi kelainan dan menilai kondisi dan kinerja jantung. Inspeksi yaitu memeriksa kontur dada dan impuls jantung yang terlihat. Sedangkan palpasinya yaitu meraba prekordium untuk mengetahui adanya denyutan dan getaran. Palpasi dilakukan untuk mengevaluasi karakteristik impuls ventrikel kanan dan kiri. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bagian daerah ketiak dan payudara. Inspeksinya yang pertama ukuran payudara, bentuk, kesimetrisan, dan adakah pembengkakan. Normalnya melingkar dan simetris dengan ukuran kecil, sedang, atau besar. Yang kedua, kulit payudara, warna, lesi, vaskularisasi, dan oedema. Yang ketiga, areola, adakah perubahan warna? Biasanya pada wanita hamil lebih gelap. Yang keempat, puting, adakah cairan yang keluar, ulkus, dan pembengkakan. Yang kelima, adakah pembesaran pada kelenjar limfe asilar dan klavikula. Sedangkan palpasinya yaitu adakah nyeri tekan, dan kekenyalan. Selanjutnya, adakah benjolan massa atau tidak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan abdomen dengan posisi klien yaitu berbaring. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk dan gerakan-gerakan perut, mendengarkan suara peristaltik usus dan meneliti tempat nyeri tekan, organ-organ dalam perut, benjolan dalam perut. Alat ini digunakan yaitu stetoskop, penggaris kecil, pensil gambar, bantal kecil, dan pita pengukur. Prosedur pelaksanaannya antara lain yang pertama inspeksi, kuadran dan simetris, kontur, warna kulit, lesi, skar, ostomi, distensi, tonjolan, pelebaran vena, kelainan umbilikus, dan gerakan dinding perut. Normalnya simetris kika, warna dengan warna kulit lain, tidak interik, tidak terdapat ostoni, distensi, tonjolan, pelebaran vena, kelainan umbilikus. Yang kedua, auskultasi yaitu suara peristaltik yang bising pada usus di semua kuadran atau bagian diafragma dari stetoskop, dan suara pembuluh darah dan frikion rub aorta, arenalis, ilkia bagian bel yang biasanya normal dengan suara peristaltik terdengar setiap 5-20 kali per detik. Terdengarnya denyutan arteri renalis dan arteri iliaka dan aorta. Yang ketiga, perkusi. Semua kuadran mulai dari kuadran kanan atas gerak searah jarum jam. Perhatikan jika klien merasakan nyeri dan bagian kualitas bunyinya. Perkusi hepar untuk mengetahui batas, perkusi limfa untuk mengetahui ukuran dan batas, perkusi ginjal untuk mengetahui adanya nyeri atau tidak. Normalnya, timpani bila hepar dan limfa membesar redup dan apabila banyak cairan hipertimpani. Yang keempat, palpasi. Semua kuadran yaitu hepar, limfa, ginjal kiri dan kanan. Massa, karakteristik organ, adanya asistes, nyeri irregular, lokasi, dan nyeri. Dengan cara merawat menghangatkan tangan terlebih dahulu. Normalnya tidak teraba penonjolan, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada massa dan penumpukan cairan.
Selanjutnya, melakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Inspeksi. Yang pertama, perhatikan penampilan umum, gaya jalan, ketegapan, cara bergerak, simetris tubuh, dan ekstremitas, yaitu bandingan sisi yang satu dengan lainnya, ekstremitas atas atau bawah, kanan atau kiri. Adanya perasaan yang tidak nyaman, pincang atau nyeri saat jalan. Yang kedua, kelumpuhan badan dan atau anggota gerak. Adanya fraktur atau tidak. Yang ketiga, warna kulit pada ekstremitas. Adanya kemerahan, kebiruan atau hiperpigmentasi. Yang keempat, pemeriksaan adanya benjolan atau pembengkakan pada ekstremitas, adanya atrofi atau hipertrofi otot, struktur tulang dan otot. Amati otot, kemungkinan adanya kontraksi abnormal dan tremor. Palpasinya, palpasi pada setiap ekstremitas dan rasakan yang pertama, kekuatan atau kualitas nadi perifer. Yang kedua, adanya nyeri tekan atau tidak. Yang ketiga, adanya krepitasi atau tidak. Yang keempat, konsistensi ototnya lembek atau keras. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan genitalia. Posisi klien, pria berdiri dan wanita litotomi. Tujuannya yaitu untuk melihat dan mengetahui organ-organ yang termasuk dalam genitalia. Mengetahui adanya abnormalitas pada genitalia. Misalnya varises, edema, tumor atau benjolan, infeksi, luka atau iritasi, pengeluaran cairan atau darah. Melakukan perawatan genitalia dan mengetahui kemajuan proses persalinan pada ibu hamil atau persalinan. Alat yang perlu disiapkan yaitu lampu yang dapat diatur pencahayaannya dan sarung tangan. Yang A, pemeriksaan rektum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi anus dan rektum, menentukan adanya massa atau bentuk tidak teratur dari dinding rektal, mengetahui integritas sphinkter anal eksternal dan memeriksa kanker rekal dan lain-lainnya. Alat yang perlu disiapkan yaitu sarung tangan sekali pakai, zat pelumas, dan penetangan untuk pemeriksaan. Prosedur pelaksanaannya antara lain, yang pertama wanita, A. Inspeksi genitalia eksternal, mukosa kulit, integritas kulit, kontur simetris, edema, pengeluaran, yaitu dengan normal, bersih, mukosa lembab, integritas kulit baik, simetris dan tidak ada edema, dan tanda-tanda infeksi atau pengeluaran pus atau bau. Yang B, infeksi vagina dan serviks, integritas kulit, massa, dan pengeluaran. Yang C, palpasi vagina, uterus, dan ovarium, yaitu dengan pemeriksaan letak dan ukuran, konsistensinya, dan massa. Yang D, pemeriksaan anus dan rektum, yaitu dengan pemeriksaan feses, nyeri, massa edema, hemoroid, fistula ani, yaitu dengan pengeluaran dan pendarahannya ada atau tidak. Dengan normal, tidak ada nyeri, tidak terdapat edema heroid atau polip atau tanda-tanda infeksi dan pendarahan. Normal yaitu integritas kulit baik, tidak ada massa atau pembengkakan, tidak ada pengeluaran pus atau darah. Selanjutnya pada pria, yang A, infeksi dan palpasi jenis. Yang B, infeksi dan palpasi struktum, yaitu integrasi kulit, ukuran dan bentuk, dan turunan testis dan mobilitas, massa, nyeri, dan tonjolan. Yang C, pemeriksaan anus dan rektum, feses, nyeri, massa, edema, hemoroid, fistula ani, pengeluaran dan pendarahan. Normalnya, jika ada nyeri tidak
terdapat edema hemoroid atau polip atau tanda-tanda infeksi dan pendarahan. Baiklah, sekian materi saya yaitu tentang pemeriksaan head to toe. Saya ucapkan terima kasih.